Kenapa kok media tanamnya tidak menggunakan tanah, kok malah menggunakan sekam? Tunggu kembang nang Surabaya. Subscribe ya. Wih. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kebun Cak Ahmad. Nah, pada video kali ini kita akan sharing-sharing lagi. Nah, kita belajar bersama ya. Nah, ini yang saya pegang ini adalah bonsai serisa atau 1000 bintang. Ini usianya sudah sekitar 3 tahun. Saya mau mindah pot dari pot yang ini ke pot yang ini, pot bonsai, agar terlihat lebih estetik lah, Cak. Dan nanti akan kita hias. Nah, oh iya, ada pertanyaan, kenapa kok media tanamnya tidak menggunakan tanah, kok malah menggunakan sekam? Nah, jadi ini, Cak, media tanam tanah itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini sudah ada penelitiannya ya. Penelitiannya itu dari Pak Roni dari Udayana, Universitas Udayana Bali. Judul penelitiannya kalau tidak salah itu tentang tanah sebagai media tumbuh. Nah, beliau menjelaskan media tanam tanah ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dia lebih kuat menyangga tanaman, jadi lebih kokoh lah. Jadi kalau menggunakan sekam kan bisa goyang-goyang gini ya. Kalau menggunakan tanah dia lebih kuat, lebih kokoh. Terus yang kemudian yang kedua itu terdapat unsur haranya. Terus kemudian dan juga air dalam tanah ini pH-nya lebih bagus. pH-nya 6 kalau nggak salah itu, atau berapa. pH bagus lah untuk tanaman. Kemudian di media tanam tanah ini ada biota-biota baik yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang kekurangannya itu yang pertama adalah kalau tadi terdapat biota baik, yang ini kekurangannya adalah di situ tidak hanya baik tapi juga ada bisa tumbuh biota jahat atau yang bisa merusak tanaman, seperti jamur, kemudian cacing, kemudian semut misalkan, terus kemudian apalagi, dan bakteri-bakteri yang lainnya yang itu bisa merusak akar tanaman atau mengurangi nutrisi pada tanah dan sehingga menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, yang kedua, media tanah ini kurang poros, sehingga air untuk masuk ke dalam itu, dan juga udara atau oksigen yang ke dalam tanah itu kurang. Itu kekurangan yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya kalau di perkotaan media tanam tanah ini sangat sulit didapatkan dan harus beli. Kalaupun beli juga harganya tidak murah. Jadi kurang efisien lah. Kemudian yang ketiga, pengolahan pupuknya itu juga kurang efisien, termasuk pestisidanya juga. Kalau menggunakan sekam sangrai seperti ini, itu kurang lebih nyemprot pestisidanya itu seminggu sekali atau 10 hari sekali. Terus kemudian kalau media tanam tanah ini harus lebih sering, karena agar terhindar dari bakteri-bakteri jahat itu tadi, Cak. Kemudian apalagi ya, media tanam tanah ini lebih berat, jadi sehingga kalau kita mau pindah pot dan lain-lain itu jadi lebih susah, berat. Kalau ini kan ringan. Nah, itu sehingga para pembudidaya atau petani atau urban farming itu lebih memilih menggunakan media tanam sekam seperti ini, karena di sini
nutrisinya sudah lengkap, sudah ada. Terus kemudian tidak perlu nyemprot sering-sering. Kembali lagi ke efisiensi ya Cak ya, dan efektif. Ini nutrisinya ada, terus kemudian dia lebih poros, humusnya ada, pokoknya nutrisinya cukup lah, nutrisinya bagus yang di sini. Kemudian dan hemat itu, dan ringan kan kalau ketika dipindah dari, misalkan mau pindah pot dari satu ke tempat lain atau mau pengiriman, kalau menggunakan skam ini kan lebih ringan, di ongkirnya kan juga lebih murah gitu dibanding tanah. Apalagi ya, itu saja mungkin kekurangannya media tanam tanah, sehingga para pembudidaya itu menghindari tanah untuk untuk menggunakannya sebagai media tanam. Makanya apalagi kalau pembudidaya itu biasanya kan dijual ya Cak ya. Jadi faktor efisiensi atau biaya itu sangat diperhatikan. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis video ini. Jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.